Banyak orang, mungkin kamu salah satunya, sudah sering mendengar manfaat mengenai puasa. Tapi ketika kamu ingin melakukan puasa, jangankan puasa, mengurangi frekuensi makan aja, takut kena sakit mah. Atau mungkin sudah sering mengalami mah. Tapi faktanya, justru puasa yang benar ini bisa mengatasi sakit mah. Gimana caranya? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, seperti yang saya janjikan di awal video, saya ingin share bagaimana sih kita cara untuk mengatasi sakit mah dengan berpuasa. Tuh, kalau selama ini mungkin Sobat Sehat berpikir, wah yang bener dong dok, mana bisa orang yang punya mah terus disuruh puasa, pasti akan kumat dong mahnya. Justru itu sebabnya kenapa banyak mungkin saudara-saudara kita yang di bulan-bulan Ramadan ya, yang sangat familiar dengan puasa, biasanya di Indonesia adalah bulan suci Ramadan, nggak bisa puasa karena salah satu alasannya adalah sakit mah atau punya mah, bilangnya gitu. Meskipun semua orang itu punya mah sebetulnya, karena mah itu kan berasal dari bahasa Belanda ya, demak, yang artinya adalah lambung. Artinya apa? Sebetulnya sakit mah itu banyak jenisnya. Kalau kita di medis tidak ada yang namanya sakit mah, itu tidak ada. Ya, mah itu adalah sekumpulan gejala yang terjadi di lambung kita, di organ pencernaan kita, yang memberikan simptom atau gejala yang berbeda-beda. Penyakitnya itu apa saja? Kalau kita bicara mengenai sakit mah, jenisnya yang lebih tepat ya. Contohnya adalah dispepsia. Dispepsia ini pun juga ada yang fungsional, ada yang organik. Kemudian juga gastritis, radang pada gastrik, pada lambung kita. Kemudian GERD. Nah, ini juga masalah pasien saya yang paling banyak adalah GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Kemudian juga peptic ulcer. Nah, biasanya kalau gastritisnya udah parah, biasanya akan muncul luka gitu ya di dinding lambungnya. Kemudian juga IBS, irritable bowel syndrome, IBD, irritable bowel disease, dan lain-lain. Jadi masalah lambung itu banyak. Sakit mah itu hanya sebutan mungkin yang kita tidak spesifik ke masalah penyakit lambung yang mana gitu. Nah, tapi yang ingin saya bahas di sini adalah secara keseluruhan ya. Tidak saya bahas satu persatu karena ini videonya akan menjadi sangat panjang itu kalau saya bahas satu persatu. Nah, kalau kita bicara mengenai puasa, saya ingin Sobat Sehat di sini pahami dulu bahwa yang namanya puasa itu bukan telat makan atau terlambat makan, bukan ya. Dan puasa itu juga bukan kelaparan. Jadi fasting is different to starving. Nggak sama. Puasa sama kelaparan nggak sama, puasa sama telat makan nggak sama. Jadi gimana dok? Puasa itu adalah mengatur jam makan. Makanya kalau puasa Ramadan, ya contohnya di sini saya bawa puasa Ramadan karena yang paling relate mungkin dengan banyak kita di Indonesia. Ada jamnya buka puasa, ada jamnya sahur. Artinya apa? Kita membuat keteraturan. Itu ya, kita membuat keteraturan. Jadi puasa itu mengatur jam makan. Ada saatnya kita berbuka, ada saatnya kita terakhir makan. Nah, jamnya jam berapa dok? Nah, ini yang paling sering ditanyakan ke saya. Jamnya jam berapa dok? Gini, saya akan lebih memilih untuk menyerahkan jamnya ini ke masing-masing orang, ke masing-masing pasien saya. Artinya apa? Karena gini, setiap orang itu punya kebiasaan yang berbeda, betul? Ya, ada orang yang kerjanya itu di malam hari, ada orang yang lebih mungkin lebih repot di pagi hari, ada orang yang mungkin lebih tenang atau mereka mungkin lebih punya banyak waktu di siang hari, macam-macam. Jadi saya akan serahkan, dan jam biologis kita itu tergantung dari kita punya ritme sirkadian.
Nah, mungkin buat teman-teman yang pernah dengar ritme sirkadian itu adalah jam kita kapan kita mungkin melakukan detox, tubuh kita melakukan, liver kita detox, ginjal kita detox. Itu pun sekarang sudah banyak sekali penelitiannya, dan ini ditentukan dari apa? Dari kebiasaan kita sendiri. Artinya apa? Jam biologis kita itu kita sendiri yang mengatur. Ya, bagaimana dengan apa habit yang kita lakukan setiap hari. Nah, hubungannya apa? Selama ini banyak orang yang berpikir sakit mah itu karena asam lambung. Karena ada asam lambung nih dok. Oke, ya kalau untuk orang awam memang pola pikirnya mungkin kebanyakan seperti itu. Ada asam lambung atau asam lambungnya terlalu banyak atau asam lambungnya meningkat, naik gitu. Nah, itu sebabnya banyak orang yang berpikir bahwa ketika punya masalah asam lambung ini tadi, ketika punya masalah mah itu, solusi pertama yang dilakukan adalah apa? Yes, minum obat penurun asam lambung. Sesimpel itu. Karena ini yang selama ini kita sering dengar, bukan? Ya, ketika kita punya masalah mah, ya udah minum obat mah, minum obat untuk menurunkan asam lambung. Itu. Dimana obat-obatnya di pasaran sangat banyak jenisnya. Contohnya seperti golongan antasida. Ya, antasida itu namanya anti-acid, ya, antacid. Itu artinya apa? Dia menekan asam lambung kita. Itu dia menurunkan asam lambung kita. Kemudian PPI itu apalagi? Proton pump inhibitor. Itu yang jadi untuk menekan kita punya sekresi atau produksi asam lambung juga. Itu ada yang menurunkan gerak lambung kita. Jadi untuk motilitas lambungnya juga dibuat lebih slow. Itu juga. Jadi macam-macam obat-obat untuk mah itu biasanya ya. Dan semua ini biasanya ya kita bisa dapatkan di apotek-apotek, bahkan dijual bebas juga macam-macam tergantung jenis obatnya juga. Nah, berbicara mengenai asam lambung, sebetulnya ini sudah pernah saya bahas di beberapa video saya sebelumnya mengenai asam lambung itu. Hanya sekedar untuk reminder saja. Kita punya asam lambung itu pH-nya sebetulnya sangat-sangat asam. Ya, yaitu pH-nya antara 1,5 sampai 3,5. Nah, kalau mungkin sobat sehat ingat, dulu kalau ketika kita belajar yang namanya kimia, ya, ketika yang masih siapa nih yang di bangku SMP atau SMA itu ya, kita belajar yang namanya pH 7 itu netral. Di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basa. Nah, setiap turun satu angka itu tingkat keasamannya itu menurun atau meningkat. Ya, kalau 7 ke 8, 7 ke 6, ya kalau 7 ke 6 kan menurun. Itu menurunnya 10 kali lipat lebih asam. Itu dari 7 ke 6. Bayangkan dengan 1,5 sampai 3,5 ini berapa asamnya, seberapa asamnya. It's very very acid. Ya. Loh, lalu kenapa, Dok? Kok memang itu secara natural dibuat sangat acid? Karena yang namanya asam lambung itu banyak sekali manfaatnya. Beberapa di sini diantaranya untuk mencerna kita punya protein. Kalau kalian makan protein, kalian makan ayam, tahu, tempe, telur, ikan dan lain-lain, daging, ya. Itu semuanya kan protein, dan protein ini perlu dicerna, perlu dipecah pertama kali oleh apa? Iya, asam lambung kita. Itu makanya that's why our stomach acid ya atau asam lambung itu sangat-sangat penting untuk mencerna protein gitu. Ya juga mencerna yang lain-lain juga ya, tapi yang paling penting memang protein. Kemudian untuk menetralisir atau kita membunuh yang namanya patogen. Ya, patogen itu apa? Patogen itu adalah yang zat asing, yang jahat gitu, yang tidak baik di dalam tubuh kita. Contohnya seperti apa? Beberapa bakteri yang tidak baik, kemudian virus juga, kemudian jamur, parasit. Jadi untuk menetralisir, makanya untuk orang-orang yang mungkin kadang kita makan kurang bersih, kurang higienis, tapi kenapa tidak semua orang sakit perut? Ya karena masih ada asam lambung yang menetralisir itu ya. Kemudian juga merangsang kita punya asam empedu yang diproduksi oleh liver kita, disalurkan ke kantung empedu kita. Itu juga akan terangsang ketika kita punya asam lambung dengan pH yang benar. Berapa? Ya ini tadi. Itu ya, kalau kita punya pH asam lambung yang kurang asam empedu juga tidak bisa keluar secara optimal gitu. Dimana asam empedu ini fungsinya juga sangat banyak untuk menetralisir, untuk mencerna lemak kita ya, untuk mengabsorb, untuk menyerap vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K juga dan lain-lain itu. Nah, sedangkan puasa itu hubungannya apa terus, Dok? Ya, terus hubungannya apa? Apakah puasa ini bisa membuat sakit mah?
atau masalah di lambung pencernaan hubungannya dengan asam lambung apa? Oke, di sini. Puasa itu punya manfaat apa? Dia bisa membantu untuk penyembuhan luka-luka. Ya, bukan luka hati ya. Ini ya, luka lambung yang saya maksud di sini tentunya. Nah, penyembuhan luka lambung karena apa? Karena ketika kita berpuasa, kita memberikan kesempatan ya di lambung kita, terutama untuk yang sudah mengalami radang atau bahkan peptic ulcer. Saya juga sarankan untuk berpuasa juga. Supaya apa? Supaya karena apa? Tubuh kita ini mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Itu. Nah, ketika kita memasukkan makanan terus-menerus, ini justru membuat lambung kita itu bekerja terus dan tidak ada kesempatan untuk menyembuhkan lukanya. Jadi kita perlu untuk memberikan jeda waktu supaya dia melakukan tugasnya ya, sel-sel antibodi kita dan lain-lain untuk menyembuhkan luka. Kemudian puasa ya, mungkin yang sudah nonton video saya sebelumnya mengenai puasa, yang apa yang terjadi ketika kita puasa sekali sehari, saya sudah pernah post di video sebelumnya. Puasa itu juga bisa menurunkan yang namanya peradangan, bisa nonton di video saya sebelumnya ya kalau yang belum nonton. Jadi puasa itu bisa reduce inflammation di dalam tubuh kita, termasuk di peradangan di lambung kita juga itu ya. Kemudian puasa itu juga bisa meningkatkan kita punya yang namanya stem cell. Stem cell ini adalah sel yang belum terdiferensiasi, sel yang belum menjadi sel-sel yang lebih spesifik itu. Ya, jadi ketika kita mengalami luka, kita mengalami yang namanya peradangan, kita mengalami gangguan di lambung kita, stem cell ini bisa menjadi sel-sel yang kita butuhkan di dalam lambung kita gitu. Jadi bisa meningkatkan stem cell. Dan juga ini juga puasa itu juga bisa memperbaiki kualitas asam lambung kita. Artinya apa? Kalau kita itu makannya sering, ya lama-lama kualitas asam lambung kita itu juga bisa menurun, gitu. Sedangkan ketika kita memberikan jeda, kita tidak terlalu sering makan, asam lambung kita juga bisa memperbaiki kualitasnya. Jadi supaya dia menjadi pH-nya itu sesuai dengan yang seharusnya 1,5 sampai 3,5 tadi gitu. Nah, jadi tapi gimana dok buat orang-orang yang sudah punya masalah mah nih contohnya gitu. Apakah bisa langsung puasa gitu? Apakah semuanya boleh dimakan? Kalau kita berbicara mengenai pada waktu ini ya jam makannya atau buka puasanya, tentunya kita juga perlu memperhatikan beberapa makanan, minuman yang perlu dihindari gitu. Jadi supaya tidak asal puasa gitu. Karena saya kan ingin sharing gimana puasa yang benar gitu ya. Nah, dan apa yang perlu dihindari ini sebetulnya lebih penting dibandingkan apa yang perlu dikonsumsi. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita konsumsi sesuatu yang baik tapi kita tetap memberikan ya makanan-makanan atau mungkin zat-zat yang buruk, ini juga tidak akan membuat kita lebih baik gitu. Jadi apa aja yang perlu dihindari? Nah, secara umum ya, saya akan jelaskan secara umum karena masalah pencernaan, sakit mah tadi yang saya bilang di awal itu kan banyak jenisnya. Tapi secara umum beberapa yang perlu dihindari adalah yang pertama, makanan atau minuman yang memiliki karbohidrat yang tinggi. Terutama adalah gula yang tinggi. Karena tidak semua karbohidrat itu gula gitu, tapi gula pasti karbohidrat. Nah, artinya apa? Ketika kita konsumsi karbohidrat yang tinggi, ya lambung kita ini akan mengalami suatu kewalahan lah, ibaratnya gitu gampangnya. Kewalahan untuk mencerna sekian banyak karbohidrat yang kita konsumsi. Akhirnya apa? Tidak semuanya bisa tercerna, apalagi kalau kalian punya asam lambung yang kualitasnya sudah tidak baik, terjadi yang namanya fermentasi di usus kita kalau tidak semuanya tercerna. Nah, fermentasi ini yang mengakibatkan apa? Munculnya gas gitu, gas hidrogen, gas meten, ya, gas metan itu, dan lain-lain. Itu yang bikin perut kita begah, kembung, kita merasa gangguan yang nggak nyaman di perut gitu. Nah, itu karena apa? Karena konsumsi karbohidrat yang tinggi, termasuk gula yang tinggi tentunya, ya. Kemudian apalagi yang perlu dihindari? Kafein, terutama buat sobat sehat yang mungkin mengalami GERD. Itu ya, kafein ini juga tidak hanya dari kopi, bahkan dari teh dan coklat itu juga mengandung kafein. Memang tapi jumlahnya tidak setinggi kopi. Kemudian dairy products, terutama susu yang komersial
Ya, itu yang ingin saya tekankan karena memang agak sulit mendapatkan dairy product yang baik di sini gitu ya. Tapi kalau kalian bisa mendapatkan dairy product yang sudah jelas oke, menurut saya juga masih bisa untuk ditoleransi di lambung kita. Tapi untuk amannya mungkin kalau kalian belum konsultasi ke dokter, lebih baik hindari dulu dairy product. Kemudian juga makanan pedas, itu meskipun pedas ini juga relatif ya. Ada orang yang mampu levelnya sekian-sekian, tapi lebih baik dihindari dulu. Sekali lagi kalau kalian belum konsultasi ke dokter. Dan juga buah golongan sitrus. Contohnya seperti jeruk nipis, jeruk, kemudian apalagi jeruk Bali gitu ya, grapefruit itu tadi, lemon, itu adalah buah golongan sitrus, itu juga perlu dihindari, terutama yang punya masalah GERD, meskipun masalah MAH itu macam-macam tadi ya. Nah, dan sekarang apa yang perlu dikonsumsi? Nah, ini juga penting ya. Setelah kita apa yang perlu dihindari, apa yang perlu dikonsumsi. Yang perlu dikonsumsi di sini ada beberapa ya. Mungkin saya share tidak semuanya, tapi yang penting-penting saja di sini ya, yang mungkin bisa kalian dapatkan dengan mudah juga. Yaitu yang pertama adalah klorofil. Nah, mungkin kalian berpikir, wah dapetin dari suplemen mana dok? Nggak usah cari suplemen yang macam-macam dulu. Kalian perhatikan konsumsi sayuran hijau. Itu paling penting. Karena apa? Klorofil itu hijau daun. Jadi kalian dapetin dari mana? Ya dari sayuran hijau, itu paling simple ya. Kedua adalah zinc. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Zinc bisa dapatkan dari mana, dok? Ya, memang dari suplemen bisa. Ya, tapi kalau dari makanan alami kalian bisa dapatkan dari daging-dagingan ya, daging merah, kemudian juga seafood, kemudian juga biji-bijian, sunflower seed, pumpkin seed, chia seed, flax seed dan lain-lain. Vitamin D3 itu juga penting, sangat penting bahkan ya. Kita dapatkan dari mana? Dari ikan laut. Ya, kemudian dari telur bagian kuningnya, by the way, bukan cuma putihnya. Kalau putihnya nggak ada vitamin D-nya justru. Dan yang paling efektif dapatkan dari mana? Dari sinar matahari. Gratis pula ya. Kemudian magnesium, ini juga penting. Magnesium dapatkan dari mana? Sekali lagi dari sayuran hijau. Jadi kalau kalian konsumsi sayuran hijau, kalian dapetin klorofil, kalian dapat magnesium, kalian dapat kalium, banyak sekali manfaat sayuran hijau. Kemudian almond ya, dan alpukat. Ini juga sumber magnesium yang tinggi juga. Kemudian yang paling penting ini juga menormalkan asam lambungnya dari mana? Dari konsumsi cuka apel. Nah, tuh ya, jadi apple cider vinegar kalian cari yang organik dan tanpa gula. Cara konsumsinya seingat saya sudah pernah saya bahas juga ya di video saya yang sebelumnya. Itu jadi konsumsinya mulai dari 1 sendok makan dicampur dengan 250 cc atau 250 ml air. Itu dikonsumsi sebelum makan besar. Itu atau mungkin sebelum tidur, itu juga boleh ya. Jadi apa, dok? Jadi apa saja yang perlu kita lakukan itu ya, apa yang kita perlu hindari, apa yang kita perlu konsumsi, dua-duanya juga perlu seimbang. Tapi sekali lagi yang penting adalah tadi yang pertama adalah kita perhatikan apa yang perlu dihindari dulu, karena menurut saya itu lebih vital gitu ya. Kalau sudah bisa menghindari ya itu tadi, perhatikan apa saja yang perlu dikonsumsi. Jadi kesimpulannya, apa sakit MAH? Orang yang sakit MAH itu boleh atau bisa puasa? Jawabannya tentu saja adalah yes, boleh. Atau bahkan sangat membantu buat kalian yang punya masalah pencernaan dengan kalian melakukan puasa yang benar tadi. Asal yang pertama adalah lakukan secara bertahap. Memang yang membuat orang seringkali itu shock, karena apa? Karena mereka belum pernah berpuasa terus langsung puasa dalam waktu yang lama. Ya keburu, kayak merasa wah, karena katanya dokter Hans ini bisa membantu menyembuhkan MAH, langsung puasa dengan jam yang panjang gitu, padahal belum pernah berpuasa. Jadi lakukan secara bertahap, step by step gitu ya. Jadi kurangi dulu frekuensi makannya, baru pelan-pelan belajar untuk berpuasa. Yang kedua ya adalah perbaiki pola makan ya. Jadi pola makan ini apa yang perlu diperhatikan adalah nutrisinya ya, bukan kalorinya. Oke, jadi yang ingin saya selalu tekankan adalah nutrisi itu berbeda dengan kalori. Perhatikan nutrisinya, terutama adalah mikronya. Ini yang jarang diperhatikan. Mikro itu apa, dok? Ya vitamin, mineral, itu yang perlu diperhatikan. Bukan hanya kalori minded itu. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah konsultasikan dulu ke dokter.
Karena apa? Karena setiap orang punya kondisi kesehatan yang berbeda. Mungkin ada minum obat-obatan tertentu yang memang diperlukan, atau mungkin kondisi-kondisi kesehatan tertentu, autoimun dan lain-lain. Meskipun juga banyak sekali kondisi autoimun itu juga akan membaik ketika melakukan puasa. Supaya lebih baik ya, supaya lebih optimal, tidak salah langkah, tetap konsultasikan dulu ke dokter sebelum Sobat Sehat melakukan puasa. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pandangan perspektif yang lebih jelas sekarang ya, yang lebih baik juga, supaya Sobat Sehat bisa lebih membaik kondisi mahnya. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Puasa itu punya manfaat apa? Dia bisa membantu untuk penyembuhan luka-luka. Ya, puasa itu juga bisa menurunkan yang namanya peradangan. Kemudian puasa itu juga bisa meningkatkan kita punya yang namanya stem cell. Stem cell ini adalah sel yang belum terdiferensiasi, sel yang belum menjadi sel-sel yang lebih spesifik itu. Nah, jadi ketika kita mengalami luka, kita mengalami yang namanya peradangan, kita mengalami gangguan di lambung kita, stem cell ini bisa menjadi sel-sel yang kita butuhkan di dalam lambung kita gitu. Jadi bisa meningkatkan stem cell. Dan juga ini juga puasa itu juga bisa memperbaiki kualitas asam lambung kita.